Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita menarik hari ini. Beri perlindungan terhadap 3 saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ikut menyelidiki kasus pembunuhan ASN Iwan Budi lantaran pelaku tak kunjung terungkap. Dari barang bekas, para siswa SMP negeri di Kota Tegal menciptakan robot sapu yang bisa membersihkan ruang kelas. Inovasi payung batik, cara warga Klaten melestarikan dan mengembangkan batik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 100 lebih supporter dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Puan minta agar semua pihak yang terkait diselidiki agar tragedi serupa tidak terulang. Ketua DPR Puan Maharani ikut prihatin dengan tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Puan di sela belusukan ke daerah Keraton Kecamatan Serengan, Kota Solo, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Puan minta pihak terkait agar peristiwa serupa tidak terulang. Karena itu, Puan mendesak semua pihak terkait dari penyelenggara hingga pengamanan diselidiki hingga tuntas. Tragedi memilukan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu malam. Usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya, 129 supporter dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini. Peristiwa itu bisa ditindaklanjuti, diselidiki apa penyebab dan kenapa terjadi akibat seperti itu. Dan sampai hari saya juga meminta untuk dicek jumlah korban yang jikalau memang betul wafat, kemudian jumlah korban yang masih luka-luka yang ada di rumah sakit, dan tentu saja itu harus segera diproses data yang akurat sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran yang seperti beredar sekarang. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur untuk tidak terkena emosional mendengar berita-berita yang ada, dan saya minta semua aparat terkait yang berada di Jawa Timur dan tingkat pusat untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, dan jangan sampai kalau memang seperti yang terjadi sekarang ini kan ke depan masih akan ada juga pertandingan sepak bola di tempat lain, jangan sampai. Ya, perawatan pintu air Bendungan Gembiro di Kabupaten Pekalongan justru menjadi momentum mengembirakan bagi warga sekitar. Warga justru memanfaatkannya dengan beramai-ramai menangkap ikan. Ramai warga penuhi kawasan pintu air Bendungan Gembiro di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ternyata warga berbondong-bondong datang untuk menangkap ikan karena pintu air bendungan dibuka untuk perawatan berkala. Tanpa khawatir warga terjun ke sungai. Mereka membawa jaring serta berbagai alat tangkap lainnya secara mandiri. Dapat ikan banyak. Lumayan, Pak. Lumayan. Ini memang setahun sekali kayak gini atau gimana ini? Iya, Pak, setahun sekali. Ya. Ngalap berkah dari bendungan berarti. Seneng. Alhamdulillah seneng, Pak. Oke. Selain sebagai sumber pengairan persawahan warga, bendungan yang sudah ada sejak zaman Belanda juga berfungsi untuk mengendalikan banjir di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Seragi, Kesesi, dan Bojong. Selang 3 tahun dari perawatan sebelumnya, Bendungan Gembiro baru dibuka kembali tahun ini. Hal ini sebagai upaya perawatan pada bendungan yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Kurang lebih 3 tahun tidak dibuka. Hari ini bisa kita buka, dan mudah-mudahan di tahun depan nanti kita bisa buat lebih besar lagi. Karena saya berharapnya ini menjadi objek wisata juga yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tradisi pembukaan bendungan diharapkan dapat menjadi ikon kebudayaan sehingga meningkatkan pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Beragam cara dapat dilakukan untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kabupaten Klaten, seni batik tak hanya dituangkan pada kain untuk motif pakaian, namun juga dalam kreasi pembuatan payung.
Jika biasanya kita melihat motif batik di pakaian, warga Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten justru berinovasi dalam bentuk payung batik. Payung dibuat menggunakan cat pewarna. Selain memiliki nilai jual, produksi payung batik menjadi salah satu upaya melestarikan batik. Kreasi payung batik sudah diproduksi sejak 2020. Dari tangan-tangan kreatif warga, sudah lebih dari 50 motif batik dikreasikan dalam payung. Mulai dari motif klasik seperti kawung dan sekar jagad, hingga motif kontemporer. Sebelum memproduksi payung batik, perajin terlebih dahulu memproduksi batik kayu. Namun imbas pandemi, usaha itu sepi sehingga dialihkan ke produksi payung batik. Dulu kan kita kayu, terus karena ada musibah corona nasional bahkan internasional, di waktu itu hujan deras. Kita juga bingung mau garap apa, kok di pojokan itu ada payung. Makanya terus kita uji coba, kita upload di IG. Alhamdulillah langsung pertama kali yang order itu dari Bazar India. Kreasi payung batik ini ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp450.000 per payung, tergantung bahan baku dan tingkat kesulitannya. Tak hanya di Indonesia, kini kreasi payung batik telah menembus pasar ekspor, seperti di India, Amerika, Australia, hingga Hong Kong. Selain sebagai pelindung dari hujan dan panas, payung batik bisa menjadi pilihan untuk dekorasi ruangan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, Festival Wayang Bocah gali potensi seni peran anak-anak. Acara ini digelar Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Solo sebagai upaya pelestarian budaya wayang orang. Dengan piawai, bocah-bocah ini menampilkan kesenian wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwidari, Kota Solo. Dengan mengambil kisah Pregiwo Pregiwati, anak-anak dari salah satu sanggar di kota ini mengisahkan kakak beradik yang bertualang mencari orang tuanya. Setiap anak dengan luas memainkan perannya dalam tampilan wayang orang. Festival Wayang Bocah memang sebagai upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencari penerus kesenian tradisional yang kini kebanyakan dimainkan oleh sesepuh. Juga mengkader anak-anak yang masih kecil dan mencari bibit-bibit sejak dini, itu utamanya. Ini nanti sudah sepuh-sepuh kan mestinya butuh para penari, pengrawit itu butuh sekali. Itu kalau tidak dikader mulai dari sejak dini itu nanti kesulitan. Salah satu penampil mengaku senang bisa tampil dalam festival Wayang Bocah. Kan dulu seneng banget lihat orang nari, akhirnya gabung ke Sanggar Yayasan Kembang Setaman. Nari tarian Jawa susah nggak apa? Lumayan susah tapi tetap pasti bisa. Ada kendala nggak waktu tadi pas tampil? Ada, tadi jarinya naik. Ada 10 sanggar tari yang ikut Festival Wayang Bocah yang digelar pada 27 hingga 28 September kemarin. Selain alur cerita, kekompakan dan keluasan para pemain dalam membawakan peran dan tarian jadi kriteria penilaian. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.